Dalam dunia usaha, yang tersulit itu ada dua. Yang pertama itu kapan kita akan memulainya, dan setelah kita mulai adalah memasarkan produk kita. Saya ingat betul dengan maestro kita Bob Sadino, seorang pengusaha sukses, si Japra ini minta makan, trek-trek dulu. Dia pernah bilang, berkata, belajarlah cara orang bodoh. Nah, maksudnya ini bukan kita akan menjadi orang bodoh, tidak. Jadi yang dimaksud dengan Om Bob ini, nggak usah banyak mikir lah. Kalau ingin memulai, langsung mulai. Kalau memang perlu saat ini kamu mulai, ya saat ini kamu mulai. Nggak usah banyak berpikir. Nah, ketika pada saat kita sudah mulai, tentunya nanti akan ketemu kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan pada saat kita menjalankan usaha. Buset, si Japra ya, udah makan mulu kali dia, udah lapar kali. Setiap kita menjalankan usaha itu pasti ada yang namanya rintangan, ada juga halangan, gangguan, dan apapun itu yang membuat kita sulit untuk bergerak. Nah, sebenarnya itu adalah pelajaran kita, dan itu adalah ilmu kita. Dan ketika kita menemukan suatu permasalahan, itulah yang harus kita pelajari, kita gali, kita coba, ya, dan kita praktekkan. Yang dimaksud Om Bob itu ya seperti itu. Jadi nggak usah banyak berpikir, langsung kerjakan, lakukan, praktek. Dan ketika praktek, nah ketemu masalah-masalah, dan masalah itulah sebenarnya pelajaran kita sebenarnya. Itulah yang sebenarnya yang saya ambil, saya petik ya. Ayah sabar atuh si Japra ya. Nah, bedanya lagi dengan orang-orang yang berpintar ini, bukan maaf ya, tapi maksudnya seperti Om Bob itu mengatakan, kalau orang-orang pintar, mereka selalu banyaknya rencana dulu dia buat, terus kemudian dia bikin astaga si Japra, dia buat dulu sistem marketingnya seperti apa, lokasinya bagaimana, pakai analisa dulu. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang, dan ujung-ujungnya tidak jalan. Nah, itulah perbedaan dengan orang-orang yang pintar dengan orang yang bodoh ya. Maksudnya bukan bodoh, bukan, tapi kita belajar dengan cara orang yang bodoh gitu kan. Nah, itulah teman-teman. Nah, kalau ingin usaha ya, pertama itu lakukan, kerjakan, karena kesulitan pertama lah kita akan memulai, apalagi bagi mereka yang punya usahanya itu hasil dari produksi, dari bahan baku menjadi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Itu yang agak sulit. Tapi kalau misalkan dia ingin usaha tapi tanpa menggunakan modal, misalkan dia seorang reseller atau affiliate tuh, mereka tidak memproduksi, kan nggak pusing-pusing bikin macam-macam, tidak masalah. Tapi yang sulit itu ketika dia punya keahlian ya, terus kemudian dia mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan ini kadang-kadang banyak sekali kendalanya di situ ya kan? Yang macam-macam kendalanya rata-rata modal itu pada umumnya ya gitu. Nah, tapi kalau sudah berjalan, mereka misalkan sudah membuat produk nih, sudah jadi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, kesulitan kedua adalah memasarkan. Mungkin kalau masalah menjual, semua orang juga bisa lah menjual ya kan, bahan-bahan mereka sudah ada, sudah jadi, bikin kemasan dan sebagainya sudah ada. Nah, yang terakhir ini adalah memasarkan. Kesulitan kita adalah memasarkan. Semua orang bisa menjual, tapi yang sulit adalah memasarkan produk kita, karena itu bukan suatu hal yang mudah kita kalau memasarkan produk itu. Nah, ini kita butuh proses juga
kita butuh menganalisa juga. Mentang-mentang kita sudah mulai, ya kan, kita udah mulai terjadi kan ada masalah. Nah, permasalahan inilah yang harus kita pecahkan, mencari solusi bagaimana caranya agar kita bisa mencapai target pemasaran, menjual produk yang kita punya. Karena kesulitan itu adalah dua, ada busuk-busuk si japra, iya ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, letak kesulitan itu adalah pertama, kapan saatnya kita akan memulai, terus yang kedua adalah memasarkan. Nah, jadi kalau dari kutipan Om Bob itu ya, mulai aja, udah mulai. Ketika sudah mulai, baru kita akan mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, setelah itu baru nanti setelah kita selesaikan permasalahan itu, nah nanti kan timbul lagi tuh. Nah, itulah adalah pelajaran kita, ya. Apakah itu masalah tentang pemasaran, masalah sales, atau masalah produk yang harus kita kembangkan, harus seperti apa? Karena perjalanan seorang pedagang penjual itu bermacam-macam. Seorang pengusaha masing-masing dia mencapai tujuan itu juga, mereka tidak dengan cara yang instan, tentunya dengan cara proses seperti itu ya teman-teman. Nah, buat para calon usaha dan usahawan ya, yuk kita langsung mulai aja, kita gerak aja. Kalau punya keahlian udah langsung aja, kita kalau punya keahlian ya udah, berarti kan tinggal prakteknya aja, praktek bikin produk, setelah itu baru kita jual. Nah, setelah itu baru kita berpikir lagi bagaimana cara kita memasarkan. Nah, kalau kita kebanyakan rencana ya, kapan kita akan mulai? Salam sukses buat teman-teman semuanya, para calon usaha. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe ya, dukung kami terus ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita saling mendukung apapun itu ya. Ingat ya, UMKM itu adalah pejuang ya. Kenapa saya katakan UMKM itu pejuang? Dia memproduksi itu sendiri, mengolah sendiri, mengemas sendiri, memasarkan sendiri, ya kan? Menjual sendiri tanpa ada yang lain gitu. Makanya kita salut sama para UMKM. Kita hargailah orang-orang UMKM ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasikan buat teman-teman semuanya, dan tunggu video berikutnya dari saya ya. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe ya, di like, di komen ya, kalau perlu di share, dan kalau perlu tambahkan komentar ya, kira-kira ya, apa sih saran selanjutnya apa sih gitu. Karena resep Revisara ini kan menyajikan tentang resep makanan ya, dan selebihnya nanti kita juga akan membuat resep-resep yang terbaru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses selalu dari resep Revisara. Bye bye. Mau ngasih makan si japra. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.